Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Balance Spot. Hari ini kita akan belajar tentang akun dalam akuntansi. Oke, sebelum masuk materi, siapkan dulu jajanannya, kopinya, ataupun minumannya. Karena hanya belajar lewat YouTube, kita bisa ngemil ya. Jangan ngemil di kelas, nanti dimarahi guru atau dosen. Oke, teman-teman, kita harus tahu dulu akun. Sekarang kita masuk ke pengertian akun ya, teman-teman. Akun itu disebut juga dengan media untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi penjelasannya, produk akuntansi itu kan laporan keuangan ya. Lah, untuk menyusun laporan keuangan itu terdiri dari bermacam-macam komponen. Komponen itu ibaratnya tiang penyangganya. Lah, tiang penyangganya itu disebut juga dengan akun. Akun itu dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, akun itu dibedakan menjadi beberapa macam atau jenis. Yang pertama adalah akun harta atau aset, yang kedua adalah akun utang atau liability, yang ketiga adalah akun modal, yang keempat akun pendapatan, dan yang terakhir akun beban. Nah, akun itu sebenarnya banyak, tapi yang paling inti itu di sini ada 5. Oke, berikutnya ya, sampai sini. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, langsung nanya di kolom komentar. Jangan lupa dimakan dulu jajannya sama minumnya, biar enggak lapar. Karena akuntansi itu harus belajar menggunakan logika. Logika tanpa logistik bisa menjadikan lo gila. Oke, lanjut next. Pohon akun. Pasti di antara teman-teman ada yang sudah familiar atau bahkan baru dengar dengan istilah pohon akun. Mungkin juga ada yang pernah dikasih tugas nyari pohon akun. Nah, ini penjelasannya. Jadi akun itu dibagi menjadi 2, real dan nominal. Nah, yang real tadi harta atau aset, utang atau liability, dan modal atau equity. Sedangkan akun nominal dibagi menjadi pendapatan dan beban. Inti akun itu di sini ada di 5 akun ini ya, seperti yang tadi disebutkan pada slide sebelumnya. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Oke, langsung saja kita masuk ke harta atau aset. Harta aset itu sendiri dibagi menjadi bermacam-macam. Yang pertama harta lancar, yang kedua harta tetap. Pengertian harta lancar itu sendiri adalah kekayaan perusahaan yang dapat dicairkan ke dalam bentuk uang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, contoh harta lancar itu apa? Ada kas. Kas itu ya akun yang mewakili uang, itu disebut dengan kas. Piutang. Piutang itu misalkan pernah minjami seseorang. Lah, kita punya piutang. Lah, orang lain menganggapnya punya utang, yang namanya piutang ya. Kebalikannya dari utang. Kalau perlengkapan sudah jelas ya, perlengkapan itu barang-barang yang ada di perusahaan yang habis pakai. Ada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu sama saja dengan kita bayar sewa tapi di awal transaksi. Misalkan sewanya 2 tahun, lah kita bayar dulu. Beda ya dengan beban sewa. Kalau beban sewa bayarnya di akhir tahun tadi atau akhir ketika kita menikmati sewanya. Oke, kalau peralatan ya hampir sama dengan perlengkapan, cuma nggak habis pakai. Oke, itu harta lancar. Terus yang harta tetap. Nah, harta tetap itu harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Umurnya biasanya lebih dari 1 tahun. Ada bentuk fisiknya. Contohnya tanah, bangunan, kendaraan itu disebut juga dengan harta tetap atau istilah akuntansinya fixed asset. Oke, ini untuk harta lancar dan harta tetap. Terus yang kedua, jangan lupa diminum dulu minumannya sama jajannya biar nggak ngantuk ya. Hanya di YouTube kita bisa belajar sambil minum dan makan. Jangan sekali-sekali belajar di kelas sambil makan, sambil minum, kecuali triknya dosennya atau gurunya dikasih. Oke, lanjut utang atau liability. Utang juga ada pembagiannya. Ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Utang lancar itu otomatis utang yang bisa dilunasi kurang dari 1 tahun. Contohnya utang usaha, utang dagang. Kalau utang jangka panjang, dari bahasanya aja jangka panjang, otomatis utang yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Contohnya utang bank. Oke, ini untuk yang utang. Terus yang modal atau ekuitas. Kalau modal itu semua kekayaan yang ada di perusahaan yang menghasilkan keuntungan atau bisa dimanfaatkan untuk menjalankan usaha.
bisa bentuknya kas atau uang ataupun harta yang lain, contohnya harta tetap dan sebagainya, itu modal. Terus berikutnya akun nominal. Akun nominal di sini dibagi menjadi pendapatan dan beban. Nah, pendapatan sendiri, pendapatan otomatis semua jenis penerimaan ya, semua jenis income atau revenue istilahnya. Pendapatan itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama pendapatan operasional, yang kedua pendapatan non operasional. Pendapatan operasional itu apa sih? Pendapatan operasional itu pendapatan yang ada hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan. Contohnya salon. Salon itu pendapatannya dari mana? Pokoknya, pendapatan pokoknya dari mana sih? Otomatis dari melayani, dari jasa melayani, dari jasa potong rambut, jasa semir rambut dan sebagainya. Itu disebut juga pendapatan jasa. Ataupun misalkan klinik kesehatan, otomatis dari jasa pelayanan kesehatan pendapatan utamanya. Kalau perusahaan dagang, otomatis pendapatan utamanya dari hasil penjualan itu ya. Jadi itu yang disebut dengan pendapatan operasional. Sedangkan pendapatan non operasional itu adalah pendapatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pokok perusahaan. Contohnya perusahaan ini nyimpen uang di bank. Nah, dia dapat bunga, padahal perusahaannya bekerja dalam jual beli. Nah, bunga kan tidak ada hubungan dengan jual beli karena itu bunga bank. Makanya pendapatan bunga masuk ke pendapatan non operasional. Terus berikutnya ada beban. Beban operasional, beban yang ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan. Contohnya beban iklan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, contohnya menghasilkan sepatu. Lah, untuk biar promosi dia harus iklan, maka ada beban iklan. Selain itu, kalau gaji, nah gaji kan hubungan dengan karyawan ya, itu beban gaji. Berikutnya beban non operasional. Beban non operasional tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan ya. Contohnya di sini beban bunga, hampir sama dengan pendapatan bunga, beban administrasi bank. Oke, lanjut. Berikutnya adalah materi tentang saldo normal dari akun ya. Sudah saya sampaikan tadi, akun itu ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban ya. Nah, ini harus benar-benar dipegang erat akuntan pemula karena ini dasar ya. Ini kalau kita sudah paham ini saldo normal akun, nanti ke belakangnya kita bisa mendalami akuntansi lebih baik lagi. Jadi ini harus benar-benar dipahami. Oke, sebelum kita lanjut, minum dulu, makan dulu jajannya. Jangan lupa, karena hanya belajar dengan YouTube kita bisa makan dan minum bebas. Oke, lanjut. Yang pertama harta. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Harta saldo normalnya di debit. Utang saldo normal di kredit, modal kredit, pendapatan kredit, dan beban debit. Jadi yang saldo normalnya di debit cuma harta dan beban, paling atas dan paling bawah. Yang tengah-tengahnya saldo normalnya di kredit semua. Oke, nah sekarang jika akun itu bertambah, harta jika bertambah debit, utang jika bertambah kredit, modal bertambah kredit, pendapatan bertambah kredit, dan beban bertambah di debit. Jadi jika akun itu bertambah, maka posisinya sesuai dengan saldo normalnya. Podo baik kalau bahasa Jawanya seperti itu, sama saja ya. Jadi ini saldo normal harus benar-benar dipahami. Karena kalau jika bertambah, rumusnya sama posisinya ya. Nah, sedangkan jika berkurang, kebalikannya ya. Kalau harta saldo normal debit berarti jika berkurang kebalikannya di kredit posisinya. Sebaliknya juga utang, modal, pendapatan, dan beban. Itu harus benar-benar dipegang erat oleh akuntan, terutama akuntan pemula. Karena ini adalah pedoman dasar biar kita lebih tahu, lebih paham lagi untuk menjadi seorang akuntan. Itu tentang saldo normal akun. Kalau ada yang belum dipahami, tulis di kolom komentar. Kalau belum paham lagi, istirahat dulu, makan jajannya dulu, minum dulu, biar tidak pusing. Karena sekali lagi, akuntansi itu harus menggunakan logika. Logika tanpa logistik bisa menjadikan lo gila. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya tentang akun dalam akuntansi. Semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa di lain kesempatan.
Dadah.